Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, dan juga para pemirsa video saya yang ada di luar negeri juga, mari kita sama-sama untuk mendoakan, untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa bencana atau musibah, bahwa musibah tidak ada yang bisa merencanakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah takdir. Takdir di mana penentunya adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga kita yang manusia hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang maha penentu atau takdirnya dari Allah. Semua adalah takdir Allah yang harus kita jalani dengan penuh kelapangan dada, dengan penuh rasa ikhlas, karena apapun kita tetap akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk yang sekarang sedang dilanda musibah atau dilanda bencana, mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan yang tidak pernah kita tahu dan tidak pernah kita sangka-sangka. Yakinlah bahwa Allah pasti ada rencana atau hikmah di balik itu semua. Terutama yang hari ini sedang dilanda bencana, yakni di daerah Cianjur khususnya, dan mungkin di Nusantara pada umumnya. Mari kita sama-sama sebagai manusia yang punya rasa, manusia yang punya hati, dan manusia yang punya otak dan pikiran, untuk berpikir yang positif, untuk berpikir yang penuh manfaat, untuk kebersamaan hidup di muka bumi ini, untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu, untuk saling tepos liro, dan saling menghargai serta menghormati. Marilah kita bersama-sama para pemirsa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang dilanda musibah atau bencana, terutama di daerah Cianjur. Ayo kita sama-sama dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kalau saya dengan agama yang saya percaya adalah Islam, dan yang saudara-saudara, monggo kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa warga Cianjur yang terkena musibah khususnya, dan warga Cianjur pada umumnya, serta senusantara pada umumnya, untuk segera Allah memberikan segala pertolongan, perlindungan, dan di balik ini semua ada hikmah yang sangat luar biasa yang kita tidak pernah tahu, bahwa Allah mungkin akan mengangkat derajatnya, derajat kaum-kaum atau orang-orang yang terkena musibah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man yalladhi yasma'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma bainahu wa man khalfahum la yuhituna bi min ilmi illa bima syaa wa zaa kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, ya, makanya kita hidup di muka bumi ini tidak perlu untuk congkak, untuk menyombongkan apapun yang kita punya. Semua bukan punya kita. Kita hanya dipinjami apapun. Baik kita punya raga ini hanya dipinjamin. Ruh kita pun sama, milik Allah. Apalagi mungkin harta benda, sama, milik Allah. Sehingga kita mesti sadar dengan adanya sebuah bencana
Ini sudah tidak ada yang harus bertanya. Ini dosa siapa, ini salah siapa, tidak ada. Tidak bisa kita bertanya seperti itu. Ini adalah dosa kita semua. Dosa kita yang harus kita perbaiki dengan kalau yang Islam adalah istighfar. Istighfar untuk menggugurkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Itu pun atas ridho dan izin Allah. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Cuman tetap kita harus berusaha sebagai manusia. Manusia yang tidak punya apa-apa sebetulnya. Tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan sebetulnya manusia. Karena semuanya adalah kita tergerak oleh Sang Maha Gaib, yaitu Sang Halik. Allah Azza wa Jalla. Allah yang memiliki dunia seisinya dan alam semesta serta makhluk-makhluknya termasuk kita sebagai manusia. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk sadar diri, berusaha untuk seperti Satrio Piningit, untuk belajar selalu, ngolah rasa, ngolah jiwa, notorogo, yang artinya kita harus bisa mengolah rasa, harus bisa mengolah jiwa, dan juga mengolah raga, agar menjadi diri kita sebagai manusia yang sejati, sejatinya manusia, sejatine manungso, manunggaling rasa, yang artinya bahwa sifat kita setelah mempunyai rasa manunggaling rasa itu bersatunya antara jiwa, raga, roh, pikiran, dan semuanya hanya satu untuk selalu bertafakur dan bersujud serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada apa-apanya kita itu di muka bumi ini. Seperti wayang, dalangnya adalah Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kita harus bisa mengolah rasa, mengolah jiwa, dan juga mengolah raga untuk menjadi diri sejati tadi, yakni manusia yang dapat merasakan segala keluh kesah, penderitaan, dan jerit hati para manusia, jerit hati lingkungan, jerit hati si miskin yang menjerit, si jompo yang terlunta-lunta, dan orang-orang yang terlantar yang harus kita bisa berikan apa saja. Kita kuat, berikanlah dengan tenaga kita untuk beramal. Ketika kita pintar, amalkanlah ilmu kita untuk beramal. Ketika kita punya harta, berdermalah dengan hartanya untuk mencapai keridhaan tertinggi sebagai manusia yang betul-betul zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapan manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, kecewa yang ada. Ketika berharap dengan manusia, hanyalah kecewa yang akan kita terima. Bergantunglah kepada Allah. Bergantunglah kepada Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita. Lantas, apalagi yang mesti kita ragukan? Lantas, nikmat mana lagi yang mesti kita dustakan? Kan ada ya, nikmat mana lagi yang kita dustakan sih? Semua kenikmatan itu diberikan kepada kita. Tinggal kita selalu betul-betul memuja dan memuji dan bersujud selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mungkin inilah pembelajaran kita agar kita bisa merasakan, bisa belajar, mendengarkan, dan yang paling terpenting tadi adalah merespon apapun, serta merasakan, bisa melihat panca indera kita tentang ketimpangan, tentang ketidakadilan, tentang penderitaan. Apalagi sekarang, ketika ada sebuah bencana yang melanda di suatu wilayah, marilah kita mesti terketuk hatinya untuk saling membantu. Minimal doa yang tulus dari kita, sesama pengisi kehidupan di dunia ini. Kita sama-sama menghirup udara yang sama di muka bumi ini. Mudah-mudahan doa tadi, doa ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam dari saya dan para pemirsa semua, mudah-mudahan segera
dientaskan dari segala penderitaannya masyarakat atau orang-orang yang hari ini sedang tertimpa bencana. Untuk itu, mudah-mudahan para pemimpin pun merasakan penderitaan mereka untuk segera meresponsibel, menangani, mengayomi, dekaplah dia, eluslah dia dengan segala kelembutan hatinya. Disinilah peran Satrio Piningit, para pemimpin-pemimpin kita untuk mengerti, mengetahui apa yang mereka derita. Karena bukan dosa siapa, bukan salah siapa lagi, kita tidak bisa untuk menuduh si A si B. Inilah cara Allah untuk menyadarkan kita. Mudah-mudahan semua akan kembali seperti biasa, berbahagia kembali, segera terpulihkan kembali. Untuk itu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.